Sudah menjadi hal biasa sebagai konten kreator di saat kita upload video ke YouTube, itu ternyata video kita itu mendapatkan komentar yang negatif atau dibilang dengan komentar spam ya. Karena saya yakin sebagai konten kreator itu ujiannya apabila kita mendapatkan komentar yang memang komentarnya itu membuat kita tersinggung ya. Nah, di sini kita harus bisa memperhatikan di saat kita membuat video, belum tentu video kita itu betul-betul disukai sama semua penonton ya. Bisa jadi penonton tersebut tidak menyukai konten kita sehingga beliau berkomentar tidak baik, dan pastinya membuat kita itu sedikit kecewa ya. Apabila ternyata komentar tersebut memang komentar dari luar channel atau dari luar YouTube yang memang tidak mempunyai channel YouTube, kita bisa mengatasinya mungkin apabila kita pilih yang titik 3. Ini saya contohkan ya. Di sini kalau kita menghapus, itu tandanya kita hanya menghapus komentar tersebut, dan tetap saja si channel yang berkomentar tersebut akan terus mengikuti video kita dan bisa jadi terus berkomentar yang tidak baik atau tidak sopan ya. Tetapi alangkah baiknya kalau kita memang tidak menyukai komentar tersebut dan yang berkomentar tidak mempunyai konten, kita bisa menyembunyikan pengguna dari channel ya. Ingat, komentar spam itu akan berpengaruh pada perkembangan channel kita juga ya. Apabila video kita banyak yang berkomentar negatif, itu akan mempengaruhi, menghambat video kita kedepannya mendapatkan rekomendasi. Nah, kita bisa menyembunyikan komentar tersebut ya. Nah, apabila kita memilih yang sembunyikan pengguna dari channel, itu tandanya di saat kita upload video, si channel yang berkomentar tersebut tidak akan bisa menemukan video kita lagi. Nah, kalau memang komentar itu betul-betul sudah membuat kita kecewa atau tersinggung ya. Nah, tetapi kita harus bisa melihat dulu apakah si channel tersebut mempunyai channel YouTube aktif atau tidak ya. Kalau mungkin tidak aktif channelnya, tidak mempunyai konten, kita bisa sembunyikan. Nah, ini buat channel yang mungkin ada komentar negatif ya. Nah, tetapi beda lagi dengan kalau kita memilih yang titik 3 di sini, di garis 3. Nah, di sini di paling atas jenis komentar. Jenis komentar apabila kita masuk ke paling bawah itu sudah dijelaskan ditahan untuk ditinjau. Nah, komentar ini itu menurut YouTube komentarnya itu spam, sehingga ini tidak akan masuk ke dalam komentar kita dan dianggap oleh pihak YouTube komentar ini tidak baik. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, kita pun harus bijak. Apabila si channel ini memang mempunyai video atau sama-sama YouTuber pemula, alangkah baiknya kita respon terlebih dahulu komentarnya, kita tonton videonya, dan apabila sudah kita tonton videonya, kita hapus komentarnya. Untuk menghapusnya, kita pilih titik penghapus, kita tinggal pilih hapus. Nah, itu kalau komentarnya itu memang dianggap tidak baik atau ditahan untuk ditinjau ya. Jadi ingat, buat para konten kreator, YouTube ingin memiliki konten kreator yang betul-betul patuh terhadap pedoman komunitas YouTube. Nah, yang kita harus lakukan di saat kita menonton video kawan kita ya, di sini saya kembali ke YouTube, usahakan kita tonton minimal 3 menit baru kita ketikkan komentar, dan usahakan kita berkomentarnya itu sesuai dengan isi konten yang kita tonton. Kenapa? Di saat kita berkomentar yang memang tidak sesuai dengan isi konten kita, bukan si pemilik channel ini yang kita tonton yang merasa rugi, tetapi kita sendiri yang berkomentar yang akan rugi. Kenapa? Karena suatu saat channel kita itu dianggap spam dan efeknya kita tidak bisa lagi berkomentar di video orang lain ya.
di channel-channel lain pun kita tidak bisa berkomentar karena kita terlalu sering berkomentar spam. Nah, ini pun bisa jadi terjadi pada channel-channel yang saling kunjung karena kita terlalu banyak berkomentar. Itu nanti di saat kita menuliskan komentar, mungkin apabila kita di sini menuliskan masih muncul ya. Nah, saya contohkan P ya. Apabila kita mengetikkan, nah ini saya contohkan P. Ini kan masih ada ya, komentar kita pijit masih ada. Tetapi kalau kita pilih yang terbaru, apabila di sini sudah tidak ada komentar kita, itulah yang dinamakan komentar spam, sehingga akan muncul tulisan 404. Nah, jadi kita harus waspadai ya. Nah, kita kembali ke bagian komentar yang ada di YT Studio. Nah, di sini kan untuk bagian jenis komentar. Nah, di sini status respon komentar. Apabila komentar kita itu banyak dan ada salah satu belum direspon, kita bisa melihatnya di bagian sini ya, belum saya respon, dan di sini sudah saya respon. Apabila mungkin kita pilih yang sudah saya respon, itu akan ada tandanya. Biasanya kalau kita mengasih love, kita akan ada tanda love ya. Kalau memang kita pilih yang di bagian sudah saya respon ya, kita pilih yang terapkan. Nah, di sini akan muncul tanda love karena ini sudah direspon komentarnya. Nah, kembali kita lihat di bagian telusuri. Telusuri itu adalah komentar yang berisi pertanyaan. Dan di sini ada 3 kotak berisi pertanyaan dan dari super tank. Nah, di sini kita bisa melihat nih, ternyata ada kawan kita yang ngasih super tank tetapi belum saya respon atau belum kita respon. Kita bisa melihat di bagian dari sini dan kita terapkan. Dan ini adalah channel-channel yang sudah memberikan super tank atau saweran kepada channel saya, dan sudah pasti saya akan respon. Dan spesialnya buat channel yang sudah memberikan super tank, sudah pasti ya, komentarnya akan disimpan di paling atas dan akan di-share ke tab komunitas channel saya untuk mempermudah si channel ini bisa mendapatkan penonton dari subscriber saya, atau dibilang dengan si channel ini akan mendapatkan rekomendasi dari channel saya. Apabila video ini mungkin disukai oleh para penonton atau para subscriber saya, sudah pasti viewer akan bertambah, subscriber akan bertambah. Nah, itu untuk bagian super tank ya. Lalu kita pilih yang bagian pelanggan. Nah, apabila kita masuk ke pelanggan, di sini ada tulisan status pelanggan channel. Apabila pelanggan channel, kalau channel kita sudah dimonetisasi, mungkin kita sudah mengaktifkan fitur gabung ya. Fitur gabung di sini kita bisa melihatnya. Ternyata ada pelanggan juga nih di channel kita. Kita bisa melihatnya. Kita masuk ke bagian pelanggan channel. Di sini, nah, ini adalah pelanggan channel kita dan ada tandanya di sini, tandanya bintang ya. Nah, itu kita bisa mengetahui pelanggan channel kita itu siapa saja. Di sini kita bisa melihatnya sebetulnya ya dengan mudah. Nah, jadi kembali ke awal buat sahabatku, agar komentar kita itu tidak dianggap spam atau channel kita itu tetap aman, usahakan kita bijak di saat kita berkomentar di video orang lain. Sesuaikan dengan isi kontennya. Usahakan apabila memang video tersebut durasinya hanya 6 menit atau 7 menit, kita tonton ya minimal sampai durasi full kalau ada waktu kita ya, karena mungkin keunggulannya kita bisa membantu kawan kita untuk videonya itu mendapatkan rasio atau durasi tontonnya itu tinggi. Alangkah baiknya kita para YouTuber pemula saling dukung, saling support. Semoga kita semua bisa sukses bersama-sama apabila kita memang saling percaya dan saling dukung ya. Itu yang saya sarankan pada sahabat semua para YouTuber pemula ya. Jangan ego, tetap saling support. Nah, di sini untuk pelanggan dan untuk jumlah subscriber itu mungkin kita sudah tidak usah dibahas lagi ya. Ini hanya komentar-komentar yang mungkin harus kita waspadai ya. Nah,
Semoga info singkat dari saya bisa bermanfaat ya buat sahabatku. Jangan lupa dukungannya buat channel ini, mohon di like, di komen, dan juga di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.